好，大家都能听清楚我的声音是吧？Ya, suara saya bisa kedengaran jelas. Oke, suara saya jelas ya. Oke, jelas ya. 好，谢谢大家的反应。Ya, terima kasih buat responnya. 欢迎大家参加今天的回答问题节目 ya. Selamat mengikuti program menjawab hari ini. 我将来回答大家的问题。如果大家有问题的话，可以把自己的问题写在评论区 ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh ketik pertanyaannya di kolom chat. Baik, sambil saya share screen dulu. Oke, 好, 出现了是吧? Sudah muncul ya. Baik, kita lihat dulu ya teman-teman yang sudah hadir hari ini. Em, baik, ada Ibu Xiuzhen ya yang sudah hadir. Terus Ibu Katarina. Oke, yang 听到了是吧? Terus ada Ibu Jiang Songliang, ada Ibu Ratna, ada Ibu Lia. Ya, 听见了啊。Terus ada Ibu Yovita, Bu Grace ya. Oke, 大家好，大家下午好ya. Selamat sore semuanya. Ibu Syucun, Lausri hao. Ya, ketikannya sudah benar ya. Baik, ini teman-teman yang sudah hadir ya. Terus sudah ada pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan, teman-teman takutnya saya lupa ya. Jadi terakhir saya bahas, sebentar saya coba buka dulu. Hmm, 我看一下啊，上上星期 terakhir saya bahas itu ada yang mau saya revisi teman-teman ya. 但是我找一下啊，saya coba cari dulu ya filenya ya. Jadi biar teman-teman bisa langsung lihat. Oh, 应该是这个。OK，看一下。呀，OK，saya udah ketemu. Jadi saya mau revisi. Sorry. Hmm. Oke, teman-teman, eh, minggu-minggu lalunya ya, kalau minggu lalu kita memang tidak ada sesi. Terus minggu lalunya pas saya bahas ini ya, saya baru ngeh ya, saya salah tulis. Teman-teman boleh bantu revisi bagi teman-teman yang ikut sesi sebelumnya ya. Saya mohon maaf juga ya, 对不起，很抱歉. Saya nggak sadar bahwa saya ada salah tulis ya, teman-teman boleh silakan direvisi. Silakan teman-teman boleh buka yang ini ya bagi teman-teman yang ada screenshot yang sesi sebelumnya. Nah, ini Hanzunya saya nggak sadar ya. Harusnya Unainya yang ini. Ini pertanyaan dari apa namanya Pak Andreas ya. Oke, sebentar. Ini kok nggak bisa lanjut ya. Oke. Oh, akhirnya bisa. Nah, Unai tulisannya yang ini ya teman-teman ya. Heeh. Saya baru sadar saya salah tulis. Jadi teman-teman mohon maaf. eh, Silakan direvisi dulu ya halaman ini. Halaman 7 ini sesi yang sebelumnya. Ya, jadi Una itu tidak bisa berkutik. Ya, cuman saya baru sadar saya salah tulis Hanzunya. Teman-teman boleh direvisi ya atau mau di screenshot ulang ya. 真不好意思，真抱歉 ya. Oke, kalau ini sudah, saya akan share file baru untuk hari ini ya. Oke. Saya share file baru. Nah, tadi di awal chat saya sudah lihat pertanyaan dari teman-teman. Sebentar, oke ya. Pertanyaan pertama itu dari Pak Johannes. Sebentar ya. Pak Johannes tanya, 老师, apa bedanya 一块西瓜
sama 一片西瓜 kan sama-sama artinya sepotong semangka ya. Iya benar, sama artinya sama. Sebenarnya tidak ada beda. Cuman ya itu ya. Kalau bahas tentang kata satuan itu yang saya bilang bahwa teman-teman perlu banyak baca. Jadi ini benar-benar hafalan karena nggak ada pedoman. Maksudnya, oh misalnya bendanya apa? Misalnya bendanya panjang, semua pakai itu. Enggak, dia nggak ada ketentuan itu. Jadi memang berdasarkan dari kita tahu, oh kalau sikwa karena sepotong-potong kayak kue sepotong kita pakai kuai. Ya, jadi ikuai sikwa. Ada juga orang bilangnya ipian sikwa ada juga ya. Jadi ini sama-sama ya, ikuai. Kebetulan di pelajaran kemarin kita bahas tentang kata satuan ya, sikwa. Jadi sama aja Pak Johannes. Bedanya cuma beda kosakata gitu ya. Jadi ikwai sikwa itu benar sepotong semangka, semangka. Terus ipian sikwa juga sama, sepotong semangka ya. Jadi artinya sama gitu ya. Cuman mungkin teman-teman akan bertanya gitu ya, pien ini artinya apa? Ikwa itu benar sepotong kayak sepotong kue gitu ya. Nah, kalau misalnya pien itu lebih ke lembaran. Jadi misalnya kalau ini ya, pien selembaran. Tapi boleh nggak untuk dipakai ke sikwa? Boleh. Ada orang ngomongnya begini, boleh. Sama artinya. Nah, selembaran yang pien ini dia pakai buat hal yang lain. Misalnya contoh, 一片 草原gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar 一片 草原, 草原itu padang rumput. Benar-benar apa namanya luas banget ya, 草原. Jadi piannya bisa dipakai untuk begitu lagi ke apa benda yang lain gitu ya. Seperti itu. Sebentar. Ini kok error lagi ya. Oh oke oke bisa. 草原一片草，等一下，一片草原啊，草原ini adalah padang rumput. Gitu ya, selembar 一片. Oke, baik. Saya lanjut berikutnya sebentar ya. Kalau ada pertanyaan melanjut dari bagian sini, insya Allah. Jadi cukup jelas ya Pak Johannes ya bahwa ini dua-duanya sama gitu ya. Cuma pasti berpikir kenapa sih kata bilangannya atau kata satuannya beda gitu ya. Karena pian dia ya arti langsungnya adalah selembar gitu ya, sebidang ya. Misalnya sebidang tanah. Nah, sebidang tanah kita juga pakai pian. 一片土地, 一片土地. Silakan teman-teman screenshot dulu. Saya ganti halaman. 一片土地. Tuti itu tanah gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya suka beli tanah, nah bisa bilang, 老师,我有10块 atau 10片土地. Nah, 10块土地, 10片土地. Ada orang ngomongnya gitu. Jadi terkadang beberapa hal itu mereka boleh saling mengganti. Contoh kayak tadi tuti tanah gitu ya. Nah, makanya kalau kata bilangan ini menurut saya memang perlu banyak tahu, artinya perlu banyak baca gitu ya. Oke, saya next dulu ya. Jadi bisa juga 一片 土地. Tuti ini tanah. Sebidang tanah. Bidang. Gitu ya. Oke, itu pertanyaan dari Pak Johannes. Semoga kejawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Lia. 老师你好，我要问您几个问题。好的, ya, kata Bu Lia mau tanya beberapa pertanyaan. Dalam kalimat 我还以为你忘了, saya berpikir kamu lupa. Ya, oke. Artinya kan saya pikir kamu lupa. Lalu, lalu dalam kalimat itu, ya, 等一下，同学们等一下啊。
Oh, tadi sebentar ya, saya baca ulang dulu pertanyaan dari Bu Lia. Um, Wahai Iwei, ni wang le. Artinya kan saya pikir kamu lupa. Lalu dalam kalimat itu kenapa harus tambahin hai, lao shi? Bukannya hai itu artinya masih ya? Seperti contohnya, 我还在路上，我的作业还没写完。Kalau 还没写完 tidak pakai le, Bu. Jadi ini kalimatnya le-nya perlu dihilangkan ya, kalimat yang terakhir. Lalu bagaimana cara membedakan tu dan mei, 老师? Misalnya kita mau bilang 怎么还不下课，怎么还没下课? Lalu 我不去，我没去。谢谢老师. Oke, saya jawab satu-satu dulu ya. Jadi dalam kalimat ini baik, jadi ini konteksnya sudah berbeda. 我还以为，sorry，你忘了，我还以为你忘了。Nah, eh di sini ya dia pakai hai bukan artinya masih, bukan. Jadi kayak semacam kata bantu ya, tidak bisa diartikan sebagai yang masih belum. Misalnya kayak kita sering bilang, oh hai mei chi, masih belum makan. Beda konteks dan arti ya. Jadi di sini hai itu memang dia tidak begitu diartikan tapi butuh. Jadi memang bahasa Mandarin ada beberapa yang seperti itu ya. 我还以为你忘了. Jadi 我以为你忘了 boleh nggak Laus? Kalau hai-nya dibuang? Boleh. Saya kurungin ya. Jadi kalaupun hai teman-teman mau buang itu nggak masalah gitu ya. Itu nggak masalah karena memang dia tidak begitu diartikan dalam kalimat ini. Nah, jadi memang hai di sini bukan artinya masih. Beda sama konteksnya misalnya hai Mei yang di kalimat ibu berikutnya itu dia memang artinya masih belum gitu ya. Jadi memang dia punya beberapa arti. Jadi kebiasaan orang ngomong saya em, berpikir atau mengira kamu lupa gitu ya. Jadi wahai iwe ni wang le. Memang dia cara ngomongnya begitu, Bu. Kalaupun misalnya kita translate dari sisi kita sebagai apa bahasa Indonesia, kita bilang kan artinya cuman saya berpikir kamu lupa ya. Saya kira kamu lupa ya, bahasa Indonesia kan gitu ya. Langsung aja tanpa hai boleh nggak? Boleh. Boleh sih, karena hai yang di kalimat ini memang tidak ada arti langsung. Beda sama hai meyo atau hai mei artinya masih belum gitu ya. Nah, kalau ini memang dia artinya masih dan tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan langsung beda arti gitu ya. Masih belum, masih belum. Nah, kalau ini nggak bisa dihilangkan. Beda konteks, Bu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian sebentar. eh Ya, jadi ibu mencampurnya dengan hai yang dia artinya masih. Itulah yang saya bilang memang bahasa Mandarin nggak bisa kayak kita bilang, oh ini langsung ditranslate kata per kata, nggak bisa. Teman-teman kalau belajarnya udah ke sastra, bikin kalimat, teman-teman perlu lihat cara mereka berekspresi. Itu yang perlu dikopas sebenarnya. Makanya kayak nonton, baca itu membantu gitu ya. Oke, terus tadi ada sedikit koreksi saya untuk kalimat Bu Lia, 我的作业还没写完. Jadi kalau teman-teman pakai frase 还没 atau 还没有, lengkapnya 还没有. Tapi kalau misalnya saya tulisnya cuma 还没, boleh nggak? Boleh. Artinya masih belum. Not yet. Nah, itu teman-teman tidak pakai le karena belum. Belum terjadi juga kalau kita bilang logikanya ya. Jadi kalimatnya harusnya
我的作业还没写完. Jangan pakai le ya. 我的作业还没写完. Gini Bu. Ya, jadi tidak ada le di belakang ya. Tidak boleh pakai le. 作业还没写完. 写 itu tulis teman-teman. One itu selesai. Jadi artinya 作业 itu PR ya. Saya tulis artinya di atas ya. Jadi PR saya masih belum selesai ditulis. Artinya belum selesai dikerjakan. Nah, kayak misalnya contoh, 老师我还没吃. Tidak pakai le di belakang ya. Itu koreksi saya untuk kalimat bulia. Kemudian pertanyaan bulia tentang cara pakai pu dan mei. Sebenarnya kalau simpelnya ya, hari ini saya jawab simpelnya. Kalau ibu angkatan baru ya. Kalau angkatan baru berarti memang belum dapat materi dari modul saya. Sebenarnya saya ada satu modul grammar ya, Yufa yang bahas tentang pu dan mei dan di situ banyak poinnya. Banyak banget ya. Eh, harusnya lebih dari 5 poin. Nah, mungkin saya bantu jawabnya yang simple ya. Ini boleh saya next ya. Sudah di screenshot? Halo, Mak. Sudah? Oke, halo. Ya, kita lihat dulu perbedaan dari pu dan mei yang sederhana yaitu dari sisi waktunya, Bu. Jadi kalau ini saya boleh bagi yang simple yaitu dari sisi waktu di mana Mei gitu ya. Itu yang sudah berlalu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya berarti yang pas, yang sudah berlalu. Tapi balik lagi karena dia ada banyak sekali poin, tidak melulu semua kalimat begitu ya, kayak gitu ya. Jadi ini yang simple aja hari ini. Bulia nanti bisa ikut modul saya. Saya lupa ya di modul ketiga apa keempat. Saya udah bahas di bagian grammarnya ya. Nanti Ibu boleh ikut juga. Eh, Mei itu biasanya untuk yang sudah berlalu ya, sedangkan pu eh, untuk sesuatu yang sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau konteks simpelnya misalnya 昨天你怎么 kemarin kamu cemek di sini artinya lebih ke kalau bahasa Indonesia kita kok gitu ya kayak mempertanyakan kok nggak datang gitu ya. Kalau kita artikan kemarin kamu kenapa nggak datang, kok nggak datang gitu ya. Jadi di sini dilengkapinya pakai apa teman-teman? Iya pakai Mei ya. Kenapa kamu kok nggak datang? Kayak gitu Bu. Ya, kemudian kalau misalnya ngomongnya kayak sekarang, berarti hari ini sama yang akan datang, itu kita pakai pu. Misalnya contoh, 昨天你怎么没来? Eh, terus orangnya jawab gini, hmm, 今天我不来. Ini dia jawabnya tidak menjelaskan kenapanya ya teman-teman, karena pas banget saya mau kasih contoh. 今天我不来. 今天我也不来. Jadi dia mau bilang bahwa enggak cuman kemarin saja saya tidak datang, tapi hari ini saya juga tidak datang. 今天我也不来.
koma, 以后. Oke, i-nya saya taruh bawah ya. Biar dia satu kesatuan. 以后我也不来. Jadi dia mau kasih tahu orang ini bahwa hari ini saya nggak datang. Maksudnya, sorry, kemarin saya nggak datang. Terus hari ini saya juga nggak datang. Kedepannya saya juga tidak datang. Ya, jadi artinya untuk seterusnya dia tidak akan datang. Itu maksudnya. Ya, jadi 今天 hari ini itu yang terjadi sekarang sama 以后 kedepannya gitu ya. Nah, saya tulis dulu. Sorry. 今天 teman-teman, kalau misalnya saya tulis Hanzi doang, itu oke nggak? Atau harus selalu ada pinyin? 我也不来. Tapi takutnya ada teman-teman yang butuhnya pinyin ya. Oke, kalau gitu tetap seperti biasa ya. Oke, karena kalau cuma tulis Hanzi akan lebih cepat. Tapi kalau takutnya teman-teman juga butuhnya Hanzi, jadi nggak apa-apa ya, tetap dua. 今天我也不来，以后我也不来. Jadi ini nggak konteksnya untuk menjawab pertanyaan, tapi konteksnya untuk saya kasih contoh bahwa si Mei lebih ke kejadian yang sudah lalu, kemudian apa namanya? Itu untuk yang sekarang maupun yang akan datang. Itu yang perbedaan pertama yang bisa kita lihat kayak gitu. Terus selain itu itu dipakai untuk kebiasaan-kebiasaan. Jadi misalnya 我不抽烟, 我不喝酒, kayak gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan habit itu pakai kayak gitu Bu Lia. Ya, ini yang simple. Sebentar saya lihat dulu pertanyaan Bu Lia yang tentang ini. Tadi dia ada kasih saya. Oh oke. Misalnya kita mau bilang 怎么还不下课 sama 怎么还没下课. Ya, jadi apa namanya? Ini ya Bu, perbedaannya lebih ke apa waktu ya, jadi waktu yang sudah berlalu sama yang sekarang sama yang akan datang. Terus kalau misalnya satu lagi gitu ya, untuk Mei sama Pu, dia ada satu konteks lagi yaitu Mei adalah apa namanya, menyatakan kondisi pribadi, sedangkan Pu itu adalah lebih ke kenyataan ya. Jadi misalnya contoh gini, kayak ibu mungkin bilang bedanya apa ya, 我不去 sama 我没去. Ya, mungkin kayak simple begini, bedanya apa gitu. Jadi kalau misalnya contoh, saya bilang 我没去 gitu ya. Berarti ini saya lagi kasih tahu teman-teman, ini adalah sebuah berita bahwa saya tidak pergi. Saya tidak pergi. Ini cuma berita, kasih tahu teman-teman info bahwa saya tidak pergi. Tapi kalau misalnya orangnya bilang 我不去 gitu ya, ini ada kandungan bahwa dia memang memutuskan untuk tidak pergi. Seperti itu Bu Lia. Jadi kalau orangnya bilang, ya, 我没去. Jadi sekedar memang kondisi nyatanya, karena berita ya, nyatanya memang dia tidak pergi. Nah, tapi kalau misalnya, 对，我不去. Kalau dia orangnya bilang 我不去, berarti dia memang memutuskan untuk tidak pergi. Jadi ada alasan di baliknya. Mungkin juga dia tidak akan cerita alasannya kenapa. Kayak gitu. Jadi ada ekspresi semacam itu. Nah, makanya perlu banget kadang-kadang ada kalimat sebelumnya sehingga kita tahu oh konteks ceritanya bahas tentang apa sih. Kayak gitu Bu Lia. Bu Lia boleh tahu murid gelombang baru atau gelombang sebelumnya ya Bu? Ya, kalau sebelumnya mungkin teman-teman ada yang bisa bantu, ada rekaman juga tentang Pu sama Mei. Karena kalau saya bahas lanjut, pertanyaan yang lain nggak kebagian. Ya, jadi nggak enak juga ya bagi teman-teman yang sudah hadir. Itu dari saya ya untuk menjawab
pertanyaan Bulia. Ya, baik, Pinin masih dibutuhkan, nggak apa-apa. Berarti saya tetap tulis ya. Jadi memang jadinya lumayan eh, apa perlu waktu. Oke, how itu dari Bulia. Semoga kejawab ya Bu. Untuk Pu sama Mei. Jadi mungkin berpikir, sama-sama Pu sama Mei artinya tidak, kok bisa ya? Banyak banget kandungan maknanya. Ya, itu memang dia ada grammarnya memang ya Bu ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Eh, ada Ibu Katarina ya, yang tadi sudah chat. 下午好，老师，您好吗？我很好，谢谢您，Ibu.您呢？Ibu gimana? Nina? Oke, baik. Terus ada Ibu Lina. 老师下午好，老师的声音清楚了。OK，baik, jelas ya. Oke, ini yang tadi ya. Pak Amin 在家是吧？OK，Pak Amin 您是退休了吗？还是在家工作？Karena seringan saya lihat Pak Aminnya di rumah ya. 您是退休了还是在家工作？Atau mungkin kerjanya dari rumah? Oke, terus Bu Ratna ya, 老师下午好. Oke ya, ketikannya juga sudah benar. Ada Ibu Cai Tauin. 下午好，老师. 下午好, Ibu. Ada Ibu Gusmita. 老师好. Nin hao, Ibu. Bu Leni juga ya. 下午好. Mungkin kurang A. Tadi kecepatan ketikanya ya, Bu ya. 老师下午好. Ada Ibu Grace juga ya. Ketikannya udah benar. Bu Leni tanya ya, ini ada pertanyaan berikutnya, huran ke turan. Oke, ya ini dulu pernah saya jelasin ya, huran sama turan. Huran. Iya, dua-duanya artinya tiba-tiba. Tapi dia ada sedikit perbedaan. Sedikit saja ya, beda tipis kalau kita bilang huran. Saya tulis dulu di sini nanti contoh kalimatnya ya. Kalau huran tiba-tiba itu apa namanya masih bisa diperkirakan 20%, 30%. Tapi kalau turan itu di luar perkiraan banget. Jadi benar-benar kita bilang jomplang banget kalau turan. Benar-benar tiba banget tidak tiba-tiba banget tidak bisa diprediksi. Itu namanya tiba-tiba yang turan. Ini benar-benar tidak bisa diprediksi atau di luar dugaan banget ya. Nanti prediksi. Kalau tiba-tiba yang atas, yang huran itu masih bisa kebayang mungkin 20% hasilnya begini, 80% hasilnya yang lain. Masih udah bisa diprediksi sedikit. Itu namanya huran ya. Mungkin teman-teman boleh screenshot dulu, nanti saya tulisin contohnya dalam kalimat ya. Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya, contoh gini. 我们说好 ini janjian. Ini satu frase ya teman-teman ya. Misalnya, oh janjian ya, nggak boleh 说好. Dia ada satu frase begitu ya. 我们说好, 今天一起nya saya taruh bawah aja ya. 今天一起去，比如说去嗯教堂，contoh ya，一起去教堂terus 忽然oke subjeknya lupa，他忽然
他忽然来电，说不去了。他忽然来电，来电 ini 来电话 nelpon gitu ya. Tapi kata kerja ya, lai datang, lai tian. Kita ada satu frase juga yang kayak gini. Jadi artinya tiba-tiba dia telepon bilang 说不去了, nggak mau pergi gitu. Nah, teman-teman mungkin berpikir ini juga di luar prediksi kan? Ya, benar. Tapi, 今天nya kurang pinin ya. Oke, 今天 hari ini. 我们说好今天一起去教堂，教堂 ini gereja ya. 他忽然来电说不去了 gitu ya. Jadi kita udah janjian hari ini bareng mau pergi ke gereja ya. Ichi ini bersama-sama, barengan, bersama-sama. Tapi dia tiba-tiba telepon gitu ya, ngomong udah nggak mau pergi lagi. Karena gini teman-teman, kalau janjian sebelum hal itu terjadi, bisa juga 50% cancel. Benar nggak kalau kita bilang? Karena kan nggak bisa menjamin apapun kan. Benar nggak? Nah, di sini pakainya hujan gitu. Nah, saya mau kasih contoh turan. Nanti saya balik ke sini ya, kalau teman-teman belum screenshot. Kalau turan contohnya gini. Hmm, misalnya, oke, ini yang gampang. 大热天的 kayak sekarang kan kita panas banget, bener gak? 大热天的. Misalnya bener-bener panas terik gitu ya. Nah, itu namanya 大热天. Re ini panas. Tian tuh hari ya. Ta besar. 大热天的. Nah, di sini akan bilang tiba-tiba. Bahasa Indonesianya tiba-tiba. Tapi, 突然. Kita bilang 突然. Eh, 突然下雨了。Puran itu bener-bener dia kayak bilang tuh berkebalikan. Harusnya kan panas terik tidak akan hujan gitu ya. Nah, tiba-tiba hujan. Jadi benar-benar berkebalikan. Itu baru pakai turan. Di luar prediksi banget. Tapi kalau janji menurut saya kadang-kadang ya ada satu dan hal yang lain bisa juga orang cancel kayak yang tadi janjian mau bareng ke gereja namanya hal yang di luar apa misalnya mungkin ada halangan tertentu ada kendala tertentu dia nggak jadi pergi itu namanya hujan tapi memang tiba-tiba juga karena kan tiba-tiba udah jamnya dia telepon saya nggak bisa pergi itu tiba-tiba. Nah, tapi kalau kayak sesuatu yang berkebalikan, yang nggak mungkin bisa diprediksi, itu kita bilangnya 突然, tiba-tiba ya, 突然下雨了, 下雨 ini hujan. Kayak gitu. Beda tipis sih teman-teman ya. Cuman memang ada sedikit beda. Kalau misalnya teman-teman merasa, kalau misalnya saya salah gitu ya, salahnya misalnya 大热天的忽然下雨了. Boleh nggak? Misalnya di sini saya salah, saya pakai 忽然, artinya salah total nggak? Enggak sih, karena artinya sama-sama tiba-tiba kayak gitu ya. Jadi memang di luar prediksi. Nah, kalau kalimat Ibu Xiuzhen, 他突然给我礼物. Artinya gini, misalnya nggak ada apa, nggak ada apa acara apa, nggak ada ulang tahun, tiba-tiba dia kasih saya hadiah. Nah, itu benar pakai 突然. Kayak kan maksudnya hadiah itu diberikan misalnya kayak 圣诞节mungkin ya Natal atau mungkin kita bilang dapat hadiah biasa pas ulang tahun gitu ya. Nah tiba-tiba nggak ada apa-apa gitu ya nggak ada hari spesial misalnya
ya 不是母亲节，也不是父亲节，juga bukan hari ibu, bukan hari papa gitu ya. Teman-teman dapat hadiah. Nah, itu adalah pakainya Turan. Tuh, boleh Bu Syucen ya. Jadi menurut kita tuh di luar prediksi ya dari hari-hari biasa dapat hadiah kayak gitu. Ini ya Bu Leni, semoga kejawab. Oke. Ibu Lina, 老师 menyambung pertanyaan Bu Leni. 顿时 tiba-tibanya yang seperti apa? Oh, kalau 顿时 tiba-tibanya yang sekejap. Jadi benar-benar pendek banget. Nah, itu beda lagi sama yang tiba-tiba. Iya ya, oke ya. Kalau pertanyaan teman-teman saya baru sadar ya, ternyata bahasa Indonesia itu semua diartikannya tiba-tiba. Nah, oke, baik, saya nyambung aja ya. Pertanyaan Bu Leni itu tentang 顿时. Ya, ada kosakata ini, tapi dia bukan yang kayak tiba-tiba kayak yang tadi saya jelasin, beda lagi. Ini kalau saya bilang, ya, tempatnya nggak enak. Oke, 顿时. 顿时 ini lebih ke tiba-tiba, tapi lebih ke sekejap. Sekejap ini bahasa Indonesia ya, benar nggak? Benar-benar waktunya pendek banget. Itu namanya sekejap. 顿时. Baik, ini teman-teman sudah screenshot. Ya, nanti saya balik ke halaman sebelumnya ya. Oke. Sambil teman-teman screenshot, saya jelasin yang 顿时. Jadi 顿时 itu misalnya contoh, OK，老师一直给我解释，解释了好几遍，我还是听不懂。Jadi Laoshi itu kasih saya penjelasan gitu ya. Jelasin berkali-kali, saya masih nggak paham. Nah, terus tiba-tiba, ya namanya kan dijelasin, orang tersebut kan berusaha memahami, dia mungkin koneksinya kemana, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba sadar, oh iya ya, paham maksudnya. Nah, itu namanya 顿时. Jadi waktunya benar-benar singkat, kayak kita bilang langsung gitu ya. Itu namanya 顿时 bulina. Jadi memang beda. Dia nggak bisa menggantikan dua kalimat ini. 不可以,不行gitu ya. Misalnya 老师一直给我解释，解释了好几遍，我还是听不懂。突然呢，我想到了一些事情gitu ya. Tiba-tiba saya terpikir beberapa hal. 顿时我了解了. Jadi dalam sekejap itu saya paham. Ya, kayak gitu Bu. Jadi dia lebih ke artinya sekejap. Kalau bahas kayak gini mungkin teman-teman langsung, aduh, ternyata tiba-tiba aja banyak kata ya. Iya, banyak. Perlu masukin ke kalimat teman-teman ya. Oke, ini saya balik lagi ke sini. Kalau teman-teman belum screenshot, silakan. 老师 yang benar 一起去 atau 去一起 ya 老师? Bu Leni harusnya 一起去. Sepertinya kita pernah mempelajari kalimat 一起. Nah, 一起 itu biasanya ditaruh di depan kata kerja. 一起去, 一起吃, makan bareng. 一起喝, minum bareng. 一起学习, belajar bareng. Ya, jadi itu ya, balik lagi. Memang 一起 itu ditaruh di depan kata kerja. Jangan ditranslate berdasarkan urutan di bahasa Indonesia. Ada yang memang sama, ada yang berbeda gitu ya. Jadi 一起去 yang benar seperti kalimatnya saya. Oke. Itu untuk pertanyaan tentang huran sama turan. Ya, oke. Saya balik lagi ke atas ya sesuai urutan. Tadi sampai di mana ya? Oke, baik. Tadi sampai di Bu Leni ya. Kemudian saya lanjut dulu ke Bu Anita. Oke, Bu Anita, 老师, pa ini artinya apa ya? Yang saya tahu, pa itu kan kata bantu untuk benda yang memiliki gagang seperti ipa sao zhou. Benar nggak, 老师? Benar.
Jadi pa ini dia bisa kata bilangan ya, yang ibu sebut kata bantu itu sama ya, kata bantu bilangan. Jadi dia adalah satuan, satuan sebuah sapu gitu ya. Nah, kemudian sebentar ya, saya bacain dulu kalimatnya sampai selesai dulu. Oke, 等一下啊，kok hilang? Nah, kemudian settingannya sebelumnya, sebentar. Benar gak, Laoshi? Benar. Lalu dalam kalimat ini, 我想偷偷把手机带去学校. Oke. Atau 他把我的手机放在他的包里了. Maksudnya, bagaimana ya, Laoshi? 谢谢您, Laoshi. Oke, 不客气, Bu Anita. Iya, benar. Jadi, oke, teman-teman sudah selesai screenshot. Ya, memang dia punya dua arti, Bu. Sehingga Ibu jadi bingung ya, kenapa ini kata bilangan, kenapa ini jadi masuk ke kalimat, bukan kata bilangan lagi gitu ya. Iya, benar, saya paham ya. Nah, udah di screenshot? Kalau sudah, saya lanjut ya. Pertanyaan dari Bu Anita tentang Pak. Pak ini saya ingat banget, kalau nggak salah di terakhir dari modul 3, kalau nggak salah ya. Nah, oke, Pak. Ya, ini satu Pak. Saya ingat banget ada murid waktu saya bahas tentang grammar Pak. Ini nanti dibahas di bagian grammar juga. Nah, dia bilang gini, cuman satu huruf Pak doang, bahasnya panjang banget sampai banyak grammar, dia bilang gitu ya. Jadi dia merasa pusing banget karena bahasa Indonesia tidak ada arti dari Pak. Tapi dia penting banget untuk kalimat yang dimana teman-teman mengenakan satu action kepada sesuatu benda gitu. Persis kayak kalimatnya Bu Anita ya. Nah, jadi Bu, ini dengan satu huruf dia ada dua arti memang dalam satu huruf ini. Pertama, dia adalah kata bilangan untuk sesuatu yang panjang. Contohnya tadi Ibu bilang, oke, ini saya tulis di barengan aja ya supaya teman-teman bisa langsung screenshot. Ya, jadi ini memang kelebihannya bahasa Mandarin kalau menurut saya ya. Oke, ipa, saupa. Ya. Jadi sesuatu yang panjang ya kita saozhou boleh atau saupa. Nah, jadi dia ada sebuah sapu gitu ya. Nah, ini dia masuk ke kata satuan atau kata bilangan seperti itu. Kemudian eh, ini sorry. So, dia harus bacaan ada 4 ya, sauco. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, dia adalah sebagai kata bantu. Kata bantu yang masuk ke kalimat yang Ibu tadi tulis. Mungkin saya boleh ya ambil contohnya dari kalimat Ibu supaya bisa lebih jelas. 我想偷偷把手机带去学校. Oke, saya pakai kalimat ini ya. 我想偷偷把手机带去学校. Artinya apa teman-teman? Toto itu artinya sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi, 我想偷偷把手机 ini handphone, handphone. Terus toto ini artinya sembunyi-sembunyi, diam-diam ya, sembunyi-sembunyi atau diam-diam. 把手机带去, 带 artinya bawa, 带去学校 bawa ke sekolah. Jadi memang dia dua konteks yang berbeda. Makanya Ibu bingung ya kenapa dipakai di atas begini, di bawah pakainya begini gitu ya. Nah, kalau di bawah dia adalah fungsinya
mengedepankan si objek yang dikenakan action. Ya, nanti ada dibahas di grammar juga kalau Ibu Wanita ikut terus sampai modul apa modul 2, modul 3 dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin sembunyi-sembunyi membawa handphone ke sekolah. Ya, jadi fungsinya si pa ini adalah mengedepankan si objek. Ya, 我想偷偷把手机带去学校. Kayak gitu. Ya, jadi memang dia punya dua arti dengan huruf yang sama. Itu ya, Bu Anita. Jadi apa penjelasan dari pertanyaan Ibu. 好，再来是 Ibu Vivi. 老师您好, kalau ada orang bilang 无所谓了, artinya apa ya? 无所谓 itu nggak apa-apa. Jadi nggak masalah lah. Artinya ya sudahlah. Ya sudahlah kalau bahasa Indonesianya. 无所谓了. 没事了,不用再说了. Misalnya ya, kita bilang, udahlah nggak apa-apa, nggak usah ngomong lagi deh. 无所谓. Itu namanya ya udahlah biarin aja lah. Kayak kita bilang ya udahlah. Itu artinya ya Bu Vivi ya, 无所谓. Ini 无所谓 了, boleh artinya nggak apa-apa. Misalnya, 老师您想吃什么？吃中餐还是西餐? Misalnya contoh ya, 老师 mau makan Chinese food atau mau makan yang Western gitu ya. Terus saya bilang, 无所谓, nggak apa-apa, 什么都可以. Jadi saya nggak apa-apa, nggak usah harus spesial Chinese food, nggak usah harus spesial Western gitu ya, makanan Barat. Semuanya oke, itu 无所谓 pertama. Yang kedua, ya udahlah gitu. Jadi bahasa Indonesia kan kita suka bilang, ya udahlah, nggak usah dibahas lagi lah, gitu ya. Boleh juga. 无所谓,不用再提了,不用提了. Jadi udahlah, nggak usah dibahas lagi. Ya, ada dua arti. Tergantung nanti konteks kalimatnya. 无所谓. Oke, terus Bu Heni. Ya, Bu Heni, 老师您好. 帮我问多少钱呗. Lalu, 我也想去图书馆. 我们一起去呗. P di sini sebagai apa ya? Dia sebagai kata bunyi doang. Jadi kayak A yang kita pelajari di modul, ini P. Ya, mereka ada suka bilang di belakang begitu ya. 帮我问多少钱呗, gitu ya. Jadi bantu saya apa namanya tanya berapa duit. Jadi ini cuman kata bunyi suara yang kita bilang kayak bantu saya tanya berapa duit lah. Nah, kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, kalau bahasa Mandarin dia ada kayak giniannya. Jadi ini cuman bentuk suara belakang aja supaya bentuk suara di kalimat supaya nggak kaku aja kayak gitu ya. Terus 我也想去图书馆,我们一起去呗, gitu ya. Jadi dia cuma bunyi aja. Dalam konteks ini kalau diganti pa, apakah artinya sama? Oh, 帮我问多少钱吧? 可以. Dia cuma bunyi ya kayak pa. Pa ini juga bunyi lah gitu ya. Apakah artinya berbeda? Enggak berbeda karena sama. Jadi cuma bunyi aja supaya kalimatnya tidak kaku ya. Jadi 我也想去图书馆,我们一起去吧. Boleh. 也是这个吧. Gitu ya. Jadi boleh digantikan Bu Heni. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya adalah Bu Feli. 老师, saya mau tanya, 我等一下 itu artinya apa? 我等一下还要补课. Oh, saya sebentar lagi ya. Jadi 我等一下还要补课. Ya, saya butuh kalimat lengkap ya. Ibu udah bantu saya ketik. Jadi kalau misalnya kalimatnya gini, 我等一下还要 bener ya kalimatnya gitu ya. 还要 oke. 还要补课. Oke, 我
等一下，还要补课。Buke ini kalau konteksnya dia adalah guru, misalnya orang yang ngomong kalimat ini adalah guru, maka misalnya dia ada kelas-kelas yang kemarin nggak ngajar, jadi dia balikin ke orang tuh maksudnya gantiin ya. Misalnya contoh kalau kita kuliah ada gurunya berhalangan, dosennya berhalangan, dia gantiin di hari apa, itu namanya buke. Bu itu artinya menambahkan, ke itu adalah pelajaran. Kalau dia statusnya adalah seorang guru atau dosen, berarti dia nambahin atau gantiin kelas, itu namanya gitu ya. 我等一下, jadi 等一下itu sebentar lagi. Misalnya contoh teman-teman tanya saya ya, 老师,下课以后有时间吗? 老师 nanti habis kelas ini ada waktu nggak? Terus saya bilang sama teman-teman ya, 我等一下还要补课. Jadi mungkin kayak contoh lah ya, saya ada kelas yang perlu digantikan karena saya ada cuti, misalnya contoh. Jadi itu namanya 等一下还要补课. Tapi kalau konteksnya dia adalah murid, ya berarti dia ada kelas gantiin. Mungkin dia ada kelas yang dia nggak ikut, terus dia ikut kelas gantinya. Itu juga boleh, tergantung konteksnya siapa yang ngomong. Artinya buke itu adalah menggantikan kelas yang sebelumnya dia tidak ikut atau tidak ngajar. Itu namanya buke. Itu Bu Feli. Jadi, 等一下 di sini artinya sebentar lagi. Ya, kasih tahu orang, oh, 我等一下还要去商场, misalnya ya. Sebentar lagi saya masih mau pergi ke pasar, misalnya. Oh, 我等一下还要去咖啡馆 gitu ya. Saya sebentar lagi mau pergi ke cafe 馆 apa teman-teman? Cafe ya. Contohnya gitu, 等一下. Jadi 等一下di sini bukan tunggu sebentar, bukan. Dia lebih ke sebentar lagi mau kemana gitu. Oke, atau mau ngapain ya? 还要干嘛?还要去哪里?都可以. 好，再来是 pertanyaan di bawahnya, 老师，请问 kalau 念 和读 apakah beda? Beda Bu Ratna. 念 oh oke, 念 和读 hampir sama, cuman kadang-kadang penggunaannya ya. Jadi mereka itu hampir sama karena ada arti bacanya keluar suara. Tapi ada perbedaan konteks gitu ya. Nanti ini oke, sudah saya boleh next. Hmm, Oke ya, kalau ini saya next dulu ya menjawab pertanyaan Bu Ratna tadi tentang Nien Hetu. Hmm, Ini baca, kalau arti pertama baca kedengaran suara, itu namanya Nien. Kemudian eh, kita bisa juga bilang Nien Shu, 要好好念书. Jadi belajar maksudnya. Satu baca, satu belajar. Misalnya contoh orang tua sering pesan ya, 要好好念书. Di sini nian-shu-nya bukan baca, tapi lebih ke belajar. 要好好念书. Di sini artinya belajar. Ya. Terus kalau tu, eh, dia punya sinonim dengan yang pertama, baca keluar suara. Misalnya saya minta teman-teman baca pasti harus keluar suara ya. Nah, itu sama. Yang pertama itu mereka sama, baca keluar suara. Misalnya, 同学们请念一遍, 同学们请读一遍. Ya, teman-teman tolong silakan dibaca. Kalau saya bilang nien sama tu, berarti itu eh, apa namanya? Minta teman-teman bacain dan keluar suara. Itu namanya nien, 或者读 atau tu ya, kedengaran suara. Itu arti pertama. Nah, arti kedua, hmm, tu misalnya em, contoh kita bilang em,
kita boleh bilang misalnya tu ji ya, tu ji. Jadi bisa tanya untuk lebih ke kamu udah belajar kelas berapa, udah di kelas berapa, misalnya tu san ji. Nah, tu, nah ini level belajarnya level berapa gitu ya. Jadi misalnya tu ji le, tu ji ji, sorry. Tu ji ji. Artinya sudah kelas berapa? Kita kan suka tanya anak gitu ya. Oh, 你的孩子读几年级了？读几年级了？几年级itu artinya sudah kelas berapa? Misalnya kelas 3 SD, berarti 小学三年级gitu ya. 小学 itu SD, 三年级 itu kelas 3, kayak gitu ya. 读几年级. Itu pertanyaan dari Bu Ratna ya. Jadi sedikit berbeda gitu ya. Tapi mereka punya persamaan. Artinya bacanya keluar suara gitu ya. Oke. Sampai di sini 时间到了是吧? Oke ya, waktunya sudah ya. Baik. Ini masih ada pertanyaan Teng Ihwar. Dia sama sih, sama dengan yang ini ya. Ibu mau tanya yang 等一下 ya. Ya, ya. 等一下，等一会儿，还要补课. Ya, cuma biasanya rata-rata orang banyak kan bilang 等一下. Di sini dia artinya sebentar lagi ya, bukan suruh tunggu ya. Beda konteks. Kalimatnya begini. 我等一下还要补课，我等一会儿还要补课. Boleh. Di sini dia sinonim. Tapi artinya sebentar lagi. Jadi kalau ibu mau tulisnya 等一会儿也可以, boleh juga. Ini masih di sini saya beresin ya pertanyaannya ya. 等一会儿, kayak gitu. Oke. Terus 补课, punya itu bisa juga diartikan menambal nggak laoshi? Iya, bisa menambal. Menambal itu misalnya 补轮胎, tambal ban, 轮胎 itu boleh. Terus 补身体, sedikit ya karena masih di konteks ini saya butuh halaman baru. Nah, menambal ini 补身体. Pernah dengar nggak 补身体? Teman-teman tahu capok? 补身体. 身体 ini badan. Nah, capok itu sebenarnya karena tubuhnya kekurangan nutrisi, makanya capok. Bener gak? Minum-minuman yang berkhasiat atau makan makanan yang berkhasiat itu namanya capok. Nah, capok itu adalah pupu senti. Sentinya badan. Karena memang badannya lemah, makanya perlu ditambal-tambal bagian lemahnya. Gitu ya. Namanya pupu senti. Kita bilang apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin boleh bantu saya? Ya, jadi ini namanya makan makanan bergizi karena ada bagian yang kita nggak cukup, makanya perlu ditambal, itu namanya pupu senti. Kalau orang misalnya habis lahiran dia makan yang berkhasiat itu namanya pupu senti kayak gitu ya. Itu menjawab pertanyaan dari Ibu Wiriani. Oke, baik, berarti udah semua ya. Iya, menambah stamina itu semua sama ya. Pupu senti. Oke, bagi teman-teman yang pertanyaan belum kejawab, seperti biasa teman-teman boleh chat lagi minggu depan ya. Semoga saya bisa bantu. 谢谢大家，我们下次再见。谢谢班长，拜拜。谢谢老师。老师，再见，老谢师。谢班长。